Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam pada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah salat subuh Masjid An-Nasru yang saya muliakan. Alhamdulillah dengan izinnya lah kita dapat jumpa bertemu di pagi yang berbahagia ini. Kita berharap ini sebuah majlis yang di bagian yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihim rahmah wa ghasyathumus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu kaum yang duduk di antara rumah-rumah Allah di masjid ini, ya. Mereka apa yang mereka lakukan? Yang pertama mereka lakukan yatsluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah. Ternyata enggak cuma membaca, ada kedua yang mereka lakukan, wa yatadarasuna bainahum. Lalu mereka mempelajarinya. Ternyata dua hal ini balasannya yang mereka dapatkan itu langsung Allah berikan, ya, enggak ditunda-tunda lagi. Balasannya illa nazzalat alaihimur rahmah. Allah menurunkan kepada kaum tersebut rahmatnya, kasih sayangnya. Insyaallah selama perjalanan hidup di muka bumi ini tidak ada pengajian yang ketika ngaji ada kerusuhan. Yang ada kedamaian. Nazzalat alaihimur rahmah. Kemudian wa ghasyat alaihimul sakinah. Kemudian dituangkan ke dalam hati mereka itu ketenangan, kedamaian, sakinah. Wa haffathumul malaika. Malaikat pun turun lalu mereka mengembangkan sayapnya meneduhi di antara kita. Mungkin kalau analoginya walaupun kurang tepat, macam kayak ayam sedang ngeram gitu ya. Sayapnya dikembangkan sehingga terjadi kedamaian telurnya tersebut. Mudah-mudahan setelah itu menetaslah iman-iman yang segar dari diri kita. Wa haffathumul malaika. Yang menarik lagi hari ini juga, detik ini juga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wa dzakarallahu fi man indah. Wah, ini dahsyat. Allah sebutkan satu persatu nama kaum yang hadir itu, dibanggakan di penduduk langit. Wa dzakarallahu fi man indah. Disebut-sebut nama kita satu persatu di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Dilihat itu di Masjid An-Nasru, fulan sedang serius mempelajari kitabku, sedang serius membaca kitabku, dibanggakan. Bapak Ibu sekalian, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan hal-hal tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang saya muliakan, memang saya ditanya apa temanya gitu. Nah, karena banyak kali judul jadi nggak sempat menjawab. Jadi kurang lebih temanya masalah hati. Kenapa saya bicara masalah hati ini? Karena semenjak kita membuka kitabullah ini, dari Al-Fatihah sudah kita baca tadi, lalu masuk di awal surah Al-Baqarah. Mungkin Bapak Ibu
suka memperhatikan di awal surah Al-Baqarah ini, itu cuman ada 3 golongan yang Allah sebutkan. Ya. Ada yang tahu nggak 3 golongan ini golongan apa aja? Al-kafirun, munafikun, satu lagi muttaqun. 3 golongan ini Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini yang pertama disebut. Ya. Yang pertama ini al-muttaqin, hudal lil muttaqin. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-cirinya. Spesial ini al-muttaqin ini disebut di depan karena hanya al-muttaqin ini yang bisa mendapatkan inspirasi dari kitab ini. Coba bayangkan dari awal dia Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim. Paham nggak apa artinya? Ngerti nggak kita alif lam mim itu artinya apa? Semua para mufassirin mengatakan begitu umumnya. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu maksudnya itu apa. Tapi bukan berarti alif lam mim itu tidak ada maknanya. Allah katakan dzalikal kitab. Alif lam mim itu Alkitab. Jadi yang harusnya kita dapat dari alif lam mim itu banyak sekali pelajaran. Karena alif lam mim saja Allah katakan dzalikal kitab. La raiba fi, enggak ada keraguan walaupun kamu enggak paham, la raiba fi enggak ada keraguan. Cuman yang bisa menangkap inspirasinya, insight-insightnya itu hanya golongan hudal lil muttaqin. Hanya mereka yang bertakwa itu mendapatkan inspirasi dari membaca alif lam mim saja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alif lam mim saja kata Nabi itu pahalanya sudah 30 hasanah. Karena setiap huruf dalam Al-Qur'an itu 10 hasanah. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah mengatakan sampai spesial menyebutkan alif lam ini. Aku tidak katakan alif lam itu 1 huruf, enggak. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya, apalagi kalau kita membacanya dengan mujawwad. Ya. Wah, itu hasanatnya lama itu kan. Ya, lagi giliran alif ya, dapat 10. Lam dapat 10, cuma ngocor terus. Lam, ya kan? Kemudian ketemu idgham mimi, ngocor terus itu, masuk mim ya. Baru masuk mim. Wah, itu hasanatnya 30 tapi berlapis-lapis. Iya kan? Ya. Dzalikal kitab hudan lil muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan inspirasi itu. Banyak hati kita ini membaca Al-Quran tidak mendapatkan inspirasi. Bahkan baru membaca sebentar ngantuk kita. Tidak ada kesegaran. Inspirasi ini biasanya kalau bahasa kita itu apa ya, dapat jiwa kita itu bisa tersenyum, tertawa, menangis, kesel gitu ya. Nah, itu jiwa marah ya. Itu ada inspirasi biasa di situ tuh. Ada emosi. Ya, terbangun itu emosi hati kita. Ya. Tapi mereka-mereka yang sulit mendapatkan inspirasi, empatinya ya, jiwanya itu mati. Ya, di depan mata ada pembunuhan, ada penjagalan, dia membacanya itu kering. Ya.
Sekarang ini kan jiwa kita itu dikondisikan mati. Coba bayangkan, di depan mata itu ada kecelakaan, bukannya ditolong, tapi difoto-foto, diupload. Kan kering, harusnya dia tolong dulu kan, dia bantu dulu kan. Ini orang sedang perlu bantuan gitu. Yang terjadi cuma moto-moto. Habis itu tinggal. Kadang saya ada seorang orang tua lah, entah mamanya, entah bapaknya gitu, ya, sama anaknya sendiri itu bisa mati rasa. Dia bisa pukul anaknya, dia bisa siksa anaknya itu. Anaknya udah nangis-nangis minta ampun, hatinya nggak sedikit pun nggak ada rasa, ya, perhatian gitu. Kan sudah mati rasa orang kayak begitu, ya. Nah ini Allah katakan inspirasi itu didapat ketika ya bagi mereka orang yang bertakwa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, di hati. Makanya paling penting ini menghidupkan hati dulu. Karena nanti kelompok yang kedua itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Coba. Yang kedua ini orang-orang kafir. Allah katakan sama aja atas mereka. A'alawtahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini hatinya sudah mati. Kamu kasih nasihat, kamu tegur, kamu kasih inget, atau dibiarin sama aja. Nggak ada perubahan dalam jiwanya. Ini hatinya sudah mati. Maka dikatakan orang kafir. Kalau bahasa Inggrisnya itu kafir. Ya, kufur itu dari kemudian diambil ke bahasa Inggris jadi kafir. Tertutup, hatinya tertutup. Dengan bahasa lain, berarti orang-orang yang bertakwa ini orang yang terbuka hatinya. Ya kan? Orang yang terbuka. Karena yang kedua orang kafir. Orang kafir itu yang tercover, yang tertutup hatinya. A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nggak ada pengaruhnya, nggak ada iman tuh nggak bisa masuk. Itu tipe yang kedua. Nah, tipe yang ketiga ini nggak disebutkan kelompok munafikinnya. Ya. Karena ini orang yang cari aman, ya, antara performance-nya, penampilannya dengan apa yang ada dia simpan di hatinya itu beda. Ah, ini yang ketiga. Makanya Allah katakan wa minan nas. Dia ada di antara manusia. Wa minan nas. Wa minan nas ini tidak harus dia ada di antara orang-orang beriman. Wa minan nas di antara manusia. Ada yang hidupnya itu cuma cari aman aja. Nah, parahnya wa minan nas di sini ada di lingkungan orang-orang yang beriman. Makanya dia bilang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini. Kalau yang kedua udah jelas dia tuh. Nggak ada imannya sama sekali, hatinya sudah tertutup. Ini yang ketiga, sosok penampilan yang kita lihat sehari-hari di antara manusia ini, ngomongnya yaqul ini fi'il mudhari', ya sehari-harinya dia pelihara itu. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman dengan Allah dan hari akhir. Tapi yang tahu isi hatinya Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Mereka nggak beriman. Nah, kemudian Allah mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad.
fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Parahnya Allah katakan wa ma hum bimu'minin, mereka enggak beriman. Ditambah lagi berikutnya, setiap kali mereka ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, Allah katakan yukhadi'un Allah. Mereka itu nipu Allah. Dan juga yang ditipu itu orang-orang yang beriman. Lalu Allah katakan sesungguhnya yang mereka lakukan, mereka enggak menipu Allah dan orang beriman, tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yashurun. Nah, masalahnya orang ini sudah mati rasa. Mereka nggak sadar. Jadi ada masalah berikutnya apa? Fi qulubihim marad. Dalam hatinya ada penyakit. Nah, 3 golongan ini Allah bagi manusia itu dari sisi hati. Dalam hatinya ada penyakit. Jadi ada yang hatinya sakit, ada yang hatinya mati, dan ada yang hatinya segar, hidup. Allah membagi sejak awal ya tipe-tipe manusia ini 3 golongan ini. Begitu pentingnya menyegarkan hati. Karena yang utama dengan hati yang segar itu, Anda mendapatkan inspirasi dengan Al-Quran, dengan Alkitab ini. Buat apa? Itu ada cerita berikutnya nanti. Cerita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya minta kepada Adam alaihissalam bersama istrinya dan semua ya, dan iblis ya saat itu turun ke muka bumi. Itu di ayat ke-38 surah Al-Baqarah. Qulna habitu minha jami'a. Kami katakan turunlah kalian ke muka bumi semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turun kalian ke muka bumi. Nah, kemudian Allah katakan, mereka kan bingung, di muka bumi ini negeri baru. Mereka nggak tahu. Allah katakan Allah bantu. Ini sebuah kepastian. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang dariku, ya, Allah menjanjikan kepada semua manusia, anak-anak Adam itu yang ada di muka bumi, pasti akan datang kepada mereka itu hidayah dariku. Hudan, minni hudan. Nah, hidayah ini penting. Kalau Anda dapatkan hidayah itu, inspirasinya, ini yang membuat kita bahagia. Karena faman tabi'ah hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mendapatkan itu lalu dia ikuti hidayah itu, fala khaufun. Dia enggak akan takut. Enggak takut ini maknanya habis ya. Habis. Fala khaufun, mereka enggak takut. Takut ini bicara ke depan. Ya. Jadi melihat masa depan mereka enggak takut, enggak panikan. Walahum yahzanun, juga enggak sedih melihat masa lalu. Ya. Biasanya kalau penyakit yang menimpa orang laki ini, dia kalau sudah sedih, sulit dia maju ke depan. Nah, kalau orang perempuan biasanya yang menimpa mereka itu khaufnya, lebih kuat di khaufnya. Nggak boleh melihat ke depannya itu ada hal yang mengkhawatirkan, timbul rasa takutnya. Biasanya begitu. Makanya dalam sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang ada amul huzun, nggak ada amul khauf. Ya. Yang ada tahun kesedihan. Orang laki kalau sudah sedih itu sulit bergerak. Kenapa tahun itu dikatakan tahun kesedihan?
karena orang-orang yang terkasihinya itu wafat. Khadijah Al-Kubra, ya, istrinya yang sejak awal itu membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, pikiran, tenaga, harta diberikan semuanya, ya, dan di situ mendapatkan keturunan, wafat. Itu sedihnya luar biasa. Abu Thalib yang memeliharanya dari kecil dan juga sebagai backup politiknya, sehingga Quraisy itu mikir-mikir mau membunuh Nabi walaupun sudah keselnya sampai ke ubun-ubun, wafat. Jadi backup sosial politik itu terputus, backup pendanaan, dan yang membuat tenang dalam perjalanan hidupnya itu pasangan, belahan hatinya juga terputus. Umumnya kita orang laki kalau kena seperti ini, pergi orang-orang yang kita kasihi, sedih. Kalau dia nggak bisa menghilangkan sedihnya, yang terjadi berikutnya dia nggak siap melangkah ke masa depan. Itu umumnya. Maka dikatakan amul huzun. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hilang sedihnya diberangkatkan, di Isra Mi'rajkan supaya hilang sedihnya. Itu bagian dari tasliyah, dari hiburan, supaya tetap menatap ke depan. Ya. Tapi kalau perempuan itu, ya, yang berat ini adalah di khaufnya. Makanya tugas laki-laki jangan sampai punya pasangan, anak-anak perempuannya itu khawatir melihat masa depan. Ya. Jangan sampai dia khawatir. Kalau sudah khawatir, wah itu bisa mengganggu perjalanan kita juga sebagai laki-laki. Ya. Itulah sebabnya kepala rumah tangga itu punya kewajiban untuk menghilangkan khaufnya, yaitu dinafkah. Ya. Jadi kalau kurang nafkah, ya, dia khawatir ke depan. Ini gimana ini yang terjadi, kepala itu madesuk, masa depan suram. Ya. Tapi kalau sudah aman dinafkah, dia yakin, dia siap membackup. Nah, itulah pasangan. Ada yang satunya itu masalah beratnya melihat masa depan, ada yang satu melihat masa lalu. Kalau saling mengisi, ya, yang laki-lakinya itu menyelesaikan, udah yakin sama aku, masa depanmu cerah, begitu. Oh, dia siap backup. Sedihan apapun yang dimiliki suaminya, dia siap backup. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu pertama dari Jibril dari Hira itu pulang ke rumahnya sudah menggigil ketakutan, begitu kan? Ya. Khadijah langsung mengatakan, "Kalah. Ya. Jangan takut, jangan sedih. Aku yakin kamulah Nabi akhir zaman." Itu meyakinkan seperti itu. Gak mungkin kamu ini mendapat ketemu hal-hal yang membuat kamu mudarat, ketemu jin apa segala macam. Karena kamu selalu membantu orang, kamu selalu melayani kamu selalu menghilangkan kesedihan orang lain, macam-macam disebutkan. Itu membuat Rasulullah tersupport lagi. Ya. Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jadi kembali lagi bahwa pentingnya hudan lil muttaqin, karena hidup kita ini nanti akan ketemu banyak masalah di muka bumi ini. Nah, kalau kita nggak pernah tahu bagaimana menyelesaikan dan menghadapi masalah itu, rumit hidup kita. Makanya doa yang selalu kita minta sehari-hari yang paling banyak apa, Bu? Yang paling banyak dalam sehari itu kita minta doa apa, Bu? Ini kok minta paling banyak nggak ingat sih? Hah? Apa tuh? Bukan. Coba hitung dalam sehari kita berapa kali minta itu. Ini yang berpuluh kali kita minta dalam sehari. Bukan. Apa? Apa, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah. Ya kan? Dalam wajibnya saja sudah 17 kali, belum lagi yang sunnahnya. Itu kita kadang-kadang minta sama Allah
enggak ngeh. Kita minta tapi enggak ngeh. Kalau enggak ngeh itu kan berarti enggak ketemu sinyal. Ya, enggak ketemu sinyal. Makanya membuat kita kadang-kadang jadi sudah dapat hidayah nih, Allah sudah berikan hidayahnya. Cuman dia enggak ngeh karena mintanya juga enggak ngeh. Enggak connect jadinya. Itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang enggak ketemu sinyalnya, Allah sudah kasih hidayah. Ya, sampai Allah ini kesel sama orang itu. Di surah Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Memang ini ada faktornya. Ya. Aku akan palingkan dari orang ini. Orang-orang yang terhadap ayat-ayatku, dia bertingkah laku sombong di muka bumi tanpa dasar. Nah, sama orang ini Allah nggak kasih hidayah. Gimana coba? Ya, ini kelakuan sombongnya orang ini. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka itu melihat hidayah aku berikan, nggak beriman dia. Ada saja omongannya. Tidak menangkap sinyal itu. Allah sudah kasih hidayahnya. Ini kalau mau benar jalannya begini, Allah sudah kasih isyarat-isyaratnya. Ya, kan terlalu banyak isyarat-isyarat yang ada di sekitar kita. Cuma kita nggak nangkep yang Allah berikan. Berangkat, tiba-tiba semangat sekali menghadiri sebuah rapat pertemuan begitu penting, sudah rapi dan semua perlengkapan ada. Tiba-tiba turun hujan, mau jalan mobil ya mogok misalnya, atau apa saja ada hal-hal yang membuat kita terhambat. Ya, pesawat kena delay misalnya. Ya. Padahal itu isyarat-isyarat hidayah-hidayah Allah berikan. Ya. Nggak bisa menangkap, akibatnya apa? Marah, emosi. Orang yang bisa menangkap hidayah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hidupnya bahagia, tenang terus. Tapi orang yang nggak bisa menangkap hidayah, yang ada adalah kegelisahan, marah, kesel, gitu. Ya. Padahal semua yang ada di sekitar ini adalah isyarat yang Allah berikan. Tuh. Sudah Allah kasih hidayah itu. Wa iyaraw, ya, kulla semua setiap kali dikasih hidayah itu ayat-ayatnya la yu'minu biha, dia nggak beriman. Wa iyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Udah dikasih ini jalan solusinya. Ini masalah kamu sudah rumit begini, ini jalan solusinya. Enggak diambil itu jalan. Isyarat pertama sudah dikasih, enggak connect juga. Allah lebih kuatkan lagi. Ini jalan selesainya begini. Enggak juga diambil. Parahnya, wa iyyaw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Tapi ketika ngelihat jalan yang menyimpang, itu diambil. Kalau sekarang kan hidayah ini ada di ujung jari jempol kita ini. Tawarannya banyak kan? Klik yang gue klik yang menyimpang, yang kita klik ini. Tampilan itu ketika ada tampilan yang bagus-bagus, entah Quran, entah nasihat, entah apa yang dibutuhkan, geser. Klik, kita klik yang menyimpang. Nah, ini kan algoritmanya kan langsung membaca, berikutnya dikasih yang menyimpang yang banyak. Langsung tawaran. Oh, makin asik, klik terus gitu kan. Habis waktu kita. Coba kalau ngeklik yang bagus, dikasih logaritma itu, ya jalan yang baik terus. Ini yang dikatakan, ya, apa? Allah akan mudahkan jalan seseorang itu. A'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, kalau jalan orang itu sudah selalu
produktif, dijaga ketakwaan, dia yakin nanti ada hari hisab, hari pembalasan, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan jalannya mendapatkan semua yang dia cita-citakan itu. Tapi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dimudahkan juga fasanuyassiruhu lil usra. Itu terbaca di smartphone kita ini. Setiap kita ngeklik yang bagus, langsung dikasih cerita yang bagus terus. Ngeklik yang buruk, ditawarin semua yang buruk-buruk. Ya. Ini sesuai dengan sunnah Quran. Ya. Kalau kita mau apa, mudah. Ya. Jadi manfaatnya sebenarnya ya buat kita sendiri, buat kita sendiri. Makanya yang perlu dilakukan adalah pembimbingan supaya kamu ini mau kemana jalan hidupmu. Ini jalan hidup di muka bumi ini, ya. Itu iblis laknatullah alaihi, dia sudah berjanji kepada Allah, kesal dia ketika dia tidak sujud kepada Adam, ya, divonis salah. Janji iblis itu apa? Ini di surah Al-A'raf ayat ke-17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini seriusnya iblis nih, goda anak Adam. Thumma la'atiyannahum, kemudian pasti, la'atiyannahum itu pakai lam taukid dan nun musyaddadah li taukid juga. Pasti sekali, setiap anak Adam itu pasti akan aku datangi, dari depannya, dari belakangnya, dari kanan, dari kirinya. Dan kamu jumpai kebanyakan mereka tidak bersyukur. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, karena engkau telah sesatkan aku, nih iblis kurang ajar. Emang aslinya kurang ajar. Ya. Dia sudah salah masih nyalahin Allah. Allah dengan izahmu, ya, aku bersumpah akan kubuat anak-anak Adam ini, kalau terjemahan bebasnya itu, ya, tersesat. Tapi kalau kita baca letleknya, yang dilakukan iblis, la'aqudanna lahum, aku akan buat anak Adam ini terduduk-duduk di mana? Siratakal mustaqim, di jalanmu yang lurus. Jadi orang itu nggak sadar, dia merasa di jalan yang lurus. Cuman kenapa tersesat? Ini kan jalanan, bukan tempat duduk. Yang terjadi sudah ada di jalan lurus, bukannya dia jalan melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala, dia duduk-duduk di situ. Dia tiduran, dia ngopi, dia makan-makan. Tertarik di situ, ada yang membuat dia tertarik. Dideketin, dia kawin di situ. Dia beranak pinak di situ, bangun rumah di jalanan. Mengganggu orang yang lewat. Ketika mengganggu, marah-marah dia, ini rumahku, ini jalanan. Sering nanti terjadi konflik di antara kaum muslimin. Masalahnya itu iblis menggoda di antara kita, ya, sama-sama muslim. Kenapa kelahi? Karena yang satu bikin rumah di jalanan, ganggu orang lewat. Disalahin nggak mau. Kenapa? Karena persepsinya ngelihat, ya, ini dari turun temurun dari nenek moyangku itu sudah bangun rumah di sini. Padahal nenek moyang yang salah. Ya. Oh, ini lihat set play dia, ini lihat di petanya, ini jalanan. Ya. Jadi kembali lagi, ya, kepada tiga tipe manusia tadi, masalah besarnya fi qulubihim maradun. Dalam hatinya ada penyakit. Ini urusan hati. Hati yang sakit, hati yang segar. Karenanya, ya, ada hati yang sakit dan ada orang-orang hati yang tertutup. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Muhammad, ya, ayat ke-24,
Sana Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Cara kunci untuk membuka hati itu tadabbur, baca, renungi, resapi Al-Quran ini. Mereka-mereka yang tidak mau tadabbur dengan Al-Quran, membaca, merenungi, mencari hidayah, mencari inspirasi dari Al-Quran ini, Allah katakan ya am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka yang terkunci. Masalahnya di sini. Untuk membuka hati ini, ya, tadabbur, renungi, baca ayat ini dengan baik. Di surah berikutnya, dalam surah Sad, ya, Allah tegaskan Al-Quran ini untuk kamu cari inspirasinya. Dia diturunkan supaya kamu cari hidayahnya itu dengan cara tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Ini kitab ini Allah turunkan kepada kamu, anzalnahu ilaika mubarakun, penuh berkah. Keberkahannya di mana? Liyadabbaru ayatih, tadabburi, baca, renungi, resapi ayatnya. Baru terasa keberkahan ayat ini. Jadi dasarnya Quran ini untuk ditadaburi, dipelajari. Karena dengan demikian terbuka hati kita. Contoh hati yang mentadaburi Al-Quran, kalau terbuka hatinya, itu digambarkan pada surah berikutnya, di surah Zumar. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taksya'irru juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Berikutnya, dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah dia turunkan ini supaya kamu enak mentadaburinya. Ayat-ayat ini ahsanal hadits, ini kata-kata yang terbaik. Kalau kita bisa membaca novel yang tebal itu dalam sehari semalam khatam. Kenapa? Karena kata-katanya menarik, mempesona. Ini kata-kata yang ahsanal hadits. Kalau kamu dapat hidayah dari sini, taksya'irru juludul ladina yakhshawna rabbahum, terbangun emosinya. Langsung tumbuh tuh, keluar itu, berdiri bulu romanya itu. Membaca dia bisa menangis. Kata Abu Bakar As-Siddiq, iqra'ul Qur'an fabku. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Karena Al-Quran turunnya dengan air mata dan darah. Baca Quran dan menangislah. Kalau kamu nggak bisa nangis, kata Abu Bakar As-Siddiq, fadabakau. Paksain diri kamu menangis. Paling nggak kamu tangisi. Kenapa kamu nggak bisa nangis? Hai. Karena dengan menangis terbangun emosi. Emosi itulah yang membuat inspirasi itu menjadi kuat di kepala kita. Kalau dalam teori otak kita kan ada kanan dan kiri gitu ya. Inspirasi apa, informasi itu yang kita dengar, yang kita lihat, itu biasanya ditangkap otak kiri. Cuma dia hilang, tidak menjadi ingatan kita kalau dia tidak pindah bergabung dengan otak kanan. Nah, gimana caranya supaya informasi itu ya terjadi loncatan-loncatan elektron ke otak kanan? Makin kuat loncatan itu, nanti terbangun jembatan antara otak kiri dengan otak kanan. Nah, kalau sudah terbangun jembatan itu, seumur-umur kita nggak akan lupa itu pelajaran. Gimana caranya? Setiap informasi itu jatuhnya ke sini juga, terbangun emosi. Ya, emosi inilah yang membuat nanti
informasi yang masuk di otak kiri itu, keluar elektron-elektron itu, loncatan-loncatan listrik ke kanan. Makin kuat emosi kita, makin membangun jembatannya makin cepat. Ya, misalnya ya, dari kecil ya, kita sudah bisa naik sepeda ya. Udah gitu, ya, kita merantau kemana bertahun-tahun, berpuluh tahun, 30 tahun kita nggak naik sepeda lagi. Masih bisa nggak naik sepeda setelah itu? Masih. Karena kita belajarnya itu dengan emosi. Ya, skill itu nggak hilang. Jadi ilmu-ilmu yang dulu saya pernah belajar, kenapa ini kok jadi nggak inget lagi? Ya kamu nggak emosi di situ, makanya hilang. Apa saja yang kita pelajari, coba kita belajar dari SD, SMP, SMA, buka lagi, ditanya lagi pelajaran itu, hilang semuanya. Ya. Ada pelajaran yang kita ingat ketika si guru itu membuat kita senang, ada emosi di situ. Guru itu membuat bahagia gitu kan. Ya. Ingat kita dengan pelajaran itu. Kalau datang cuma sambil lalu datang mengajar suruh catat segala, kita pun juga malas. Sampai meninggal kita udah lupa. Hatta guru-gurunya juga kita lupa. Siapa yang ngajar lupa juga. Nama-namanya pun kita nggak ingat lagi. Karena nggak ada state-nya, nggak ada emosinya. Ya. Betapa banyak kita ini membaca Al-Quran, kalau nggak ada emosinya nggak ada yang kita ingat. Jadi Allah katakan nazzalal ahsanal hadits, dia turun dengan perkataan yang terbaik. Kitaban mutasyabihan matsani, kitab yang ayat-ayatnya itu serupa. Kalimat-kalimat serupa, matsani yang diulang-ulang. Ya, bedanya kalimat bagus dengan kalimat nggak bagus. Kalau kalimat bagus diulang-ulang, itu membuat kita itu makin tergoncang emosi kita. Coba lihat saja puisi, kan kalimatnya diulang-ulang. Lagu-lagu kan diulang-ulang itu kan. Terbangun emosi diulang-ulang itu. Ya. Makin membuat jiwa kita itu terombang-ambing. Tapi kalau kalimatnya itu kering, diulang-ulang bosan. Ya, dengerin itu Imam Masjidil Haram itu, kalau sudah tertarik dengan ayat tertentu itu diulang-ulang, makin diulang makin nangis kita. Ya, karena sudah ketemu itu emosinya. Tapi kalau kita yang ngaji, kita maksudnya mau ulang-ulang, mau supaya emosi, tapi nggak ada emosinya. Yang ada jemaah langsung subhanallah, sangka imamnya lupa. Ya. Karena dia membacanya nggak ingat, nggak ada emosinya gitu. Sangka imamnya lupa malahan. Ya. Nggak connect di situ. Nah yang terbangun tuh, ya taksya'iru juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kulitnya ini langsung bergetar. Gitu. Karena yang terbangun hubungannya takut dengan Tuhannya. Ya. Habis bergetar, damai. Coba kalau kita bangun malam, Bu ya, salat malam, kita baca, kita nangis di situ. Paginya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa asbaha nashitan. Paginya dia jadi segar. Wah, kalau salat kita nangis, hilang ngantuk, badan tiba-tiba ada energi. Kenapa? Karena kita mendapatkan energi. Allah Subhanahu wa taala itu nurun ala nur. Dalam bahasa fisika, cahaya itu adalah energi. Iya kan? Saat kita membaca lalu ketemu itu sinyalnya, energi yang keluar. Makanya kitanya jadi sehat. Iya. Habis ya. Ya. Saya tutup sedikit bagaimana energi ini terbangun. Suatu ketika Heraklius ini, Kaisar Romawi, penasaran kenapa Romawi kalah dengan kaum muslimin. Ya. Ada tawanan Romawi yang terbebaskan dari kaum muslimin dipanggil oleh Heraklius. Kenapa kita kalah? Padahal pasukan kita lebih banyak, 3 kali lipat bahkan. Senjata kita lebih lengkap. Pengalaman berperang kita lebih banyak. Kenapa kita kalah? Ini tawanan ini jawabannya
di luar pikirannya Heraklius. Jawaban dia, innahum fursanu bin nahari wa ruhbanu bil lail. Itu kuncinya. Karena tawanan di masa perang itu nggak masuk penjara. Tawanan itu ditaruh di tengah-tengah pasukan, diikat di tiang. Jadi dia ngelihat langsung kegiatan kaum muslimin. Kami diikat berdua deketan ini. Di waktu malam kami ngobrol aja nggak kedengeran. Mereka itu nangis, mereka itu ngaji, mereka itu zikir. Suara mereka tuh kayak suara tawon. Kami ngobrol aja nggak kedengeran. Mereka dikatakan ruhbanun bil lail. Mereka itu pendeta di waktu malam. Paginya energinya gila. Mereka punya tenaga fursan, penunggang kuda yang melebihi kekuatan kita. Karena mereka dapatkan energi langit. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Ini energi di atas energi. Ya kan? Rumus cahaya kan energi gitu. Sama dengan MC kuadrat. Ya, energi di situ. Nah selama ini kita ini kurang maju. Karena di sini hudan lil muttaqin kita nggak dapat. Kenapa kita nggak dapat? Hati kita seringan tertutup. Hati tertutup ini kayak rumah ruangan ini. Kita tutup semua pintu jendela. Semua tertutup. Di luar itu ada matahari, ada energi, gak masuk ke ruangan ini. Sehari, 2 hari kita sehat. Sudah berbulan-bulan kita gak kena sinar matahari, sakit. Itu orang munafik. Fi qulubihim marad. Terus dia gak pernah ketemu sinar matahari, mati di dalam dia. Padahal untuk mendapatkan energi itu gampang. Buka aja tuh pintu jendela, langsung masuk itu. Begitu mudahnya dan begitu rahman dan rahimnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala masuk sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kami persilakan tentang hati sin. Siap Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku bukan bertanya, bukan mengomentari ya. Yang masalah yang umum terjadi di masalah masyarakat kita tentang hati dan kalbu itu. Ada pertanyaan waktu itu di TV MUI, saya di sana. Kalau kita disebut hati atau kalbu, itu organ tubuh mana yang berperan? Diam semuanya. Kemudian orang Inggris pun juga salah. Dia sebut broken heart, patah hati, tapi dia pegang dadanya. Umat kita Islam di Indonesia disebut sakit hati, dia pegang dulu hatinya. Ada lagi disebut patah hati atau busuk hati, dia pegang dadanya sendiri. Berarti orang Inggris, orang Indonesia, hati itu berada dalam dada atau dalam perut. Jadi itu artinya. Nah inilah tidak dijelaskan oleh para ilmuwan. Apakah Al-Quran itu salah? Bukan. Diteliti di Amerika sana, ilmuwan Muslim mengajak teman-temannya yang Nasrani mempelajari makna hakikat Al-Quran itu. Apa yang terjadi? Sebagian besar mereka itu mau masuk Islam, tapi mereka tidak mau karena kacau balau keluarganya, berbeda agama. Itu kejadian. Nah sekarang nanti kita jawab, tolong renungkan. Banyak banget istilah yang dipakai itu mirip maknanya. Contohnya, satu pemikiran, kedua perasaan, ketiga keyakinan, yang keempat kalbu atau hati. Hati ini ada macam ini, hati nurani, suara hati, lubuk hati. Kemudian ada lagi nafsu, hawa nafsu. Kemudian ada lagi ruh, jiwa. Dalam Islam ada lagi bayani, burhani, irfani. Itu semuanya adalah dasarnya satu, yaitu pemikiran. Kalau disebut pemikiran itu kerja otak. Tidak ada organ tubuh lain yang
manusia itu yang bisa berpikir. Yang berpikir hanya otak yang terdapat di dalam engkau. Al-fikri kata Al-Quran kita. Jadi banyak pertanyaan nama Quran tadi yang kita nanti. Afala ya tafakkaru, afala ya alu, afala ya tadabbaru Al-Quran. Amala qulubi akbaruha. Hatinya tutup, hati itu apa? Pemikirannya yang tertutup. Tidak ada dalam perut, tidak ada dalam dada. Nah, jadi kalau hadis dalam tubuh masih ada sebuah lagi. Kalau Tuhan menuntut baik, tidak baik manusia itu. Kalau guru-guru mencari apa sebuah lagi, itu adalah otak yang kita makan. Tidak ada dalam dada. Mari nanti kita dalam itu. Coba kita lihat tadi. Yang namanya nafsu, awal nafsu itu kan pemikiran berupa keinginan. Nah, dalam penelitian ilmu kedokteran sekarang, pemikiran itu ada 3 tipe. Hanya kita tahu kognitif, afektif, psikomotor. Yang 3 inilah yang membangun kepribadian manusia. Apakah kepribadiannya mutaqin, al-kafirun, itu semua. Itulah maknanya ya, mudah-mudahan kita nanti bisa mempelajari demikian. Karena ijtihad ilmiah itu tidak penting kita terapkan. Apa yang ada dalam tubuh manusia itu kita pelajari. Sedikit itu komentar, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi? Oke, Pak Jasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman Jaya. Kayaknya sudah masuk ke ruang tasawuf juga ya. Ada persoalan seperti ini. Kita lebih membiasakan diri membaca Quran untuk berpacu menghatamkan. Sedang kita sangat sedikit duduk bersama halaqah mentadabburi Quran. Lalu Ustaz Jinun dia memberikan tafsir, ya, itu kan masih dibantu. Untuk memahami tadi kan harus apa namanya? Harus ada pengetahuan bersama. Al-Quran itu Allah sendiri sudah bilang, yang tadi kata-kata yang sempurna tadi. Yang mutasyabihat itu urusan hukum. Yang bahasa-bahasa yang jelas, jadi fikih itu kamu jalankan. Tapi begitu kita ketemu ustaz ulama yang makomnya tinggi, itu terus dari dia semuanya itu mutasyabihat. Yang gunung itu bukan gunung fisik asli, tapi menggambarkan kekuatan atau apa. Kemudian yang sungai-sungai yang jernih itu bukan bentuk sungai. Jadi kita semakin bingung untuk memahami Al-Quran. Kita tidak perlu bingung. Kita masuk aja di level makom paling rendah dengan lebih gampang menangkapnya. Jadi tadi makanya kita lihat karena kita ada di dua sisi, kita ini belajar lebih dalam itu bukan ruang kita tidak punya ilmu besar. Akhirnya kembali lagi kita membaca Al-Quran tadi dengan sedikit mentadabburi, tapi efeknya itu setelah kita membaca kok nggak ada efek emosional. Yang tadi Pak Ustadz bilang kita menangis, kita merenungi, tapi ya seperti biasa-biasa membaca biasa. Ya, terus apa kira-kira saran Pak Ustadz dengan kondisi ini? Sarannya menarik kita ke ilmu Al-Quran yang lebih tinggi, semuanya mutasyabihat, sehingga perlu dialog lebih dalam dengan ulama. Yang satu lagi membaca Al-Quran ini kan pahalanya banyak, ini Pak Ustadz bilang satu huruf saja pahalanya ada 10. Karena kita kembali lagi ke berpacu di dalam ini nanti biasanya ini muncul di bulan Ramadan. Beberapa kali menghatamkan itu dianggap sebagai suatu prestasi. Tapi bukan seberapa jauh kita memahami Al-Qurannya itu sendiri. Mungkin itu juga challenge sebagai pengurus nanti gimana agar pentadabburan Al-Quran itu menjadi suatu kebiasaan juga di dalam masjid ini. Bukan hanya membaca Al-Quran secara rutin dan akhirnya tidak bisa juga berubah perilaku kita, terutama sensitivitas kita terhadap suatu kondisi yang tadi Pak Ustadz gambarkan, ada
silakan, kita lebih suka memotretnya daripada kita menolong. Jadi hakikat Islam yang rahmatan lil alamin juga makin kelihatan. Islam hanya jadi formalitas, tumbuh banyak sektarian, aliran dengan mana yang perlu dijalankan sama mana yang terganggu perjalanannya itu tidak jelas gitu. Dan merasa kamu mengganggu saya, sehingga terjadi pendapat yang berbeda-beda dalam banyak aliran Islam ini, yang akhirnya membuat umat sendiri jadi bingung. Umat akhirnya tidak murtad, tapi dia mempunyai pemahaman yang akhirnya agak menyimpang dari tadi yang seperti Pak Ustadz bilang. Ya bisa-bisa dari munafikun juga kan, tetap posisinya dari Islam, tapi meragukan Al-Quran yang selama ini kita pahami. Karena ada info dari para pemikir liberalis misalnya, yang menyatakan Al-Quran tidak sempurna, belum sempurna, hasilnya juga berbeda-beda. Itu kan pasal kan pertanyaan yang tidak senang maksudnya gimana banyak kita sebagai orang-orang biasa ini dalam memahami Al-Quran sehingga emosi kita muncul dan bisa merubah karakter diri kita menjadi muslim ya. Baik, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih. Kalau bicara hati, itu di dalam Al-Quran ada beberapa istilah. Ya. Ada dengan istilah qalb, ada dengan istilah afidah, ada dengan istilah absar. Ya. Ada beberapa istilah di situ. Nah, itulah yang menjadi fungsi hati. Misalnya di dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah katakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Ya. Allah dia Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kamu nggak punya ilmu. Lalu mulailah kamu punya ilmu. Yang pertama diberikan perangkat-perangkatnya. Ini 3 perangkat untuk kamu bisa punya ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'ah wal absara wal afidah. Ada pendengaran, mata dan afidah. Ya, afidah di sini ya hati. Ya, bahasa kita itu hati. Mungkin kenapa saya juga nunjuk di dada? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan at-taqwa hahuna dan ditunjuk dadanya. At-taqwa hahuna di dada. Dan saya juga membaca sebuah penelitian bahwa aktifnya otak kita itu, ya, itu berangkat dari saraf-saraf yang ada di jantung kita. Ya, jadi ada saraf jantung itu yang jumlahnya tidak lebih banyak dari jumlah yang ada di otak itu miliaran. Tapi terbangunnya aktivasi otak itu ketika jantungnya ini. Qalb itu bahasa Arabnya jantung. Memang agak sulitnya karena kita menerjemahkan semua itu ke bahasa kita. Ya. Jadi makanya emosi terbangunnya di sini. Emosi itulah yang akan menghidupkan saraf-saraf ke otak itu sendiri. Ya. Sehingga pendengaran dan mata itu menjadi ya hidup. Makanya dalam ayat lain dikatakan, ya bukan matanya yang buta, tapi mata hatinya itu yang buta. Nggak dapat dia ini konteks emosinya ke sini. Ya. Nah, itu. Jadi aktivasi ya fi qulubihim maradun ya, am ala qulubin aqfaluha itu jatuhnya ke sini, ke jantung, ya. Ya. Nah, di sini dan dalam hadis juga dikatakan di dalam tubuh manusia ini ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Ya, dan yang namanya daging itu lebih kuat jatuhnya ke jantung bukan ke otak. Karena otak itu bukan daging. Ya. Beda dengan kejadian ada strukturnya yang ada mudghah. Nah, itu mudghah ini segumpal daging ini idza fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak di sini rusak semuanya. Kalau dia baik idza saluha jasadul kullu. Dia bagus semuanya. Ala innahul qalb. Ketahuilah itulah qalb. Qalb kalau bahasa telaknya bahasa Arab itu
jantung. Ya. Cuma kita menerjemahkannya ini jadi syubhatnya. Ya, jadi kekuatannya itu di kekuatan emosinya dari sini itu nanti yang akan mengaktifasi. Ya. Kenapa? Karena ketika manusia itu otaknya rusak, dia masih bisa dikatakan orang hidup. Tapi kalau jantungnya sudah nggak hidup, mati dia udah. Nah, kehidupan itu dari sini puncaknya. Kalau sudah di sini berhenti, ya udah dikatakan dia berhenti semuanya. Tapi di sini berhenti, rusak otaknya, ya masih bisa dikatakan orang itu hidup. Nah, jadi kekuatan saraf yang ada di jantung itulah yang akan menghidupkan. Makanya Allah katakan as-sam'a wal absara, pendengaran dan apa yang dia lihat, ini data-data yang masuk itu tertangkapnya di afidah. Hati itu menangkap faedahnya. Ada emosinya di situ. Ya, jadi apa yang didengar, apa yang dilihat itu terdapat faedahnya di sini. Baru itu terjadi tindakan. Tapi ada juga tindakan qalb itu. Qalb ini juga dalam bahasa Arab artinya berbolak-balik. Ya. Ini ketika maksud masuknya itu kepada tindakan. Kalau tadi masuknya itu kepada lahirnya ilmu. Ya. Nah, aktivasi berikutnya juga ketika mata hati itu, ya, absar hati itu dia bisa ngelihat walaupun matanya buta, tapi dia ada hatinya sih. Ilmu itu di sini, ya. Makanya umumnya ulama itu, walaupun buta matanya, tapi data masih masuk ke telinganya, masih jadi ulama dia. Jadi yang bermula aktivasi ilmu itu dari as-sam'a. Ya. Cuma sulit kita menemukan ulama ketika dia tuli. Ya, sulit. Ada tapi sangat jarang. Ya, dan itu berproses untuk bisa menangkap data dulu. Dia dengan gerakan, dengan rasa segala macam gitu. Baru dia dapat data itu masuk. Ya. Berprosesnya di situ. Ya. Jadi itu panjang cerita. Nanti juga kita lihat di surah Ali Imran yang di 10 ayat terakhir tentang ulil albab, ya. Ulil albab ini diantara rumusan rahasianya yang tadi Bapak bilang ada zikir dan fikir, ya. Ulil albab itu, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Atau yang pertama itu kita melihat mindset cara dia ini terbangun, ilmunya terbangun adalah inna fi khalqis samawati wal ardh. Pertama, Allah sudah menyiapkan perangkat semua ciptaan langit dan bumi. Yang kedua, waqtilafil laili dan wan nahar, waktu yang berubah. Waktu yang berubah ini Anda harus melihat dengan cara pandang positif. Bagaimana cara pandang positif? Karena Allah mengatakan malam dan siang. Sementara kebiasaan kita ngomongnya malam siang atau siang malam? Siang malam. Cara berpikir kita dalam kebiasaan berbicara ini negatif. Kalau Allah konsisten, malam siang dari gelap menuju cahaya. Kita siang malam dari cahaya menuju gelap. Ya. Ini hal-hal yang perlu dibangun dalam memperbaiki mindset itu. Cara berpikir dan cara bersikap nantinya. Ya. Karena kita ini sudah dirusak dengan banyak bangsa-bangsa yang masuk di negeri ini dengan banyak bacaan kita. Ya. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja kalau masuk sebuah negeri, yang pertama yang dia lakukan itu ngerusak. Penjajah-penjajah masuk ke sini itu ngerusak. Ya, merusak apa yang dirusak? Cara berpikir dan cara bersikap. Kita salah mensikapinya gitu. Ya, sekarang misalnya kita lihat semua sudah tahu yang namanya rokok itu adalah, ya, ditulis juga itu kan ngerusak. Ya. Cuman iklannya selalu yang paling keren. Sehat, kuat, jagoan begitu kan. Nah, itu kan membuat cara kita melihat masalah jadi, ya, rusak gitu. Cara mensikapinya jadi, ya, terbalik-balik. Kalau kita di jalan tol, dulu yang namanya jalur kanan itu buat nyusul, sekarang enggak, jalur kiri buat nyusul. Ya. Karena yang di jalur kanan itu nggak mau minggir. Kenapa? Karena kalau di kiri banyak halangan, maunya di kanan. Tapi dia nggak ingat itu tempat jalan buat nyusul. Ya. Padahal orang yang nyusul, orang yang ada di kanan ini berbahaya.
Dia nggak berpikir lagi orang lain berbahaya, yang penting dirinya tidak berbahaya. Padahal itu berbahaya buat dirinya. Nah, gitu. Nah, ini karena cara yang dibangun berpikir ini sudah membudaya, ya. Akhirnya ya begitu. Cara berpikir dan bersikapnya itu kita sudah salah, ya, penempatan. Dan itu kerjaan pendidikan, ya. Membangun kurikulum. Bayangkan dari 2008 sampai 2013 itu pendidikan kita itu anak-anak lulusan lewat UN. UN yang tidak ada soal-soal yang buat berpikir, bahkan di ujung-ujung, ya, 3 tahun terakhirnya itu sampai pemerintah semua ngasih tahu kepada anak-anak, ini loh nak jawabannya. Ada generasi ini nanti ke depan yang jadi pemimpin, generasi yang tidak terasah otaknya, tidak terlatih menganalisa, lulusan-lulusan ini. Ya, udah gitu lulus pandemi nggak ada juga itu perayaan-perayaan yang semua lewat Zoom gitu. Jadi hambar semua kegiatan seninya juga hilang. Ya, ada dunia baru. Dan ini nanti anak-anak ini besar dia jadi pemimpin. Kita akan mengalami perubahan-perubahan pensikapan dari generasi yang lahir ini. Ya. Jadi ini memang ada tugas berat kita di masyarakat ini membangun pola berpikir, pola bersikap, membangun budaya. Tapi yang menarik saya ingin katakan, ya, dari melihat ayat yang sudah ada di sekitar kita, dan itu harus diimbangi dengan cara melihat semuanya berubah. Wakhtilafil laili wan nahar. Enggak bisa kita melihat generasi yang ada sekarang ini sama dengan kita, mendidiknya dengan apa yang pernah kita dapat, enggak bisa. Anakmu bukan anakmu, anakmu anak zamanmu. Dulu lagi saya seumuran saya tahun 70. Itu menurut data informasi yang masuk tahun 70-an sampai 90-an, informasi yang masuk ke seseorang itu 200 sampai 900 informasi bersamaan. Ya. Tapi sekarang sudah masuk tahun 2020, 2023, yang masuk itu bukan ratusan lagi. Enggak lagi ribuan, puluhan ribu. Akibatnya apa? Generasi sekarang ini daya tahan saraf-saraf dalam menyaring informasi itu lebih kuat dibandingkan kita. Karena kita di kecilnya itu cuma diserang informasi maksimal 900, lalu kita tunggu dapat 1000, 2000. Tiba-tiba kita besar mendapat serangan puluhan ribu, ratusan ribu informasi setiap detiknya. Kalau kita latihan, Pak, tangan kita angkat barbel begitu ya. Berbeda dengan orang yang nggak pernah latihan. Bruce Lee bilang, saya nggak takut orang punya jurus tendangan 10.000, tapi yang saya takut orang yang latihan 10.000 kali dengan satu tendangan, itu saya takut. Nah, anak ini semenjak lahir dia sudah diserang dengan informasi yang puluhan ribu itu. Makanya ketika dia tumbuh, anak-anak sekarang, mohon maaf saya perhatikan, itu lebih dewasa dibandingkan orang dewasa. Dia lebih tenang menghadapi masalah, karena saraf-saraf dalam menyerap informasi dia lebih tenang. Ada masalah gampang diakses, buka YouTube, buka ini itu segala macam. Kalau kita ada masalah rumit kita, karena data itu dan mencari data kita kebingungan. Ya. Nah, ini juga bagian yang perlu diperhatikan oleh ulil albab, nggak cuma ada di sekitarnya. Wakhtilafil laili wan nahar. Allah katakan la ayatil ulil albab. Nah, baru kemudian ya siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallah. Di sini dulu, karena untuk mendapatkan insight-insight yang ada ini, ya kekuatan itu di sini. Baru kemudian di sini. Yadhkurunallah wa yatafakkarun. Nah, panjang ceritanya pembahasan ini, Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah menarik nanti bisa dilanjutkan di baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terakhir berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd.